Shalom semuanya, kiranya berkat dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menolong kita semua. Amin. Hari ini kita akan membaca dalam Mazmur pasal 1. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menarik sekali ayat ini. Kita pasti sering kali membacanya, apalagi diakhiri dengan berbuah. Berhasil. Berbuah. Apa sih yang dilihat orang dari kita kalau bukan buah yang kita hasilkan? Nah, tapi sebelum itu ada banyak hal yang akan kita gali dari ayat-ayat ini. Oke. Ya. Saya mencoba untuk kita melihat bahwa ada sebuah hal yang menarik, yaitu pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan itu mencoba untuk menyamakan orang-orang yang suka akan Taurat Tuhan itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, apa maksudnya seperti pohon? Bicara tentang pohon, yang memberikan pertumbuhan dari pohon adalah berbicara tentang akar. Akar yang sehat akan membuat pohon bertumbuh dengan sehat. Tapi pertumbuhan pohon yang baik bukan hanya soal akar, tapi soal makanan yang diserap dari pohon itu. Nah, ketika pohon itu menyerap limbah yang beracun dan mematikan, maka hasilnya pohon itu tidak akan bertumbuh. Ya. Daun akan rontok, buah tidak mungkin keluar dari pohon itu, mati pohon itu. Pohon itu tidak bertumbuh sebagaimana yang seharusnya, bahkan mati. Karena apa yang dia serap? Apa yang dia serap. Ini bukan pohon yang cacat. Ini soal apa yang dia serap. Nah, ketika pohon itu tumbuh di tempat yang tepat dengan air dan vitamin yang bagus, maka dia akan tumbuh dengan bagus. Batang yang kuat, daun yang sehat, dan buah yang melimpah. Itu udah pasti. Bahkan sini dikatakan berbuah pada musim. Pada musimnya. Bahkan di ayat yang lain, di dalam Yeremia berkata bahwa tidak ada musim yang membatasi untuk berbuah. Selalu berbuah sepanjang masa. Ini lebih keren lagi. Nah, apa maksudnya di sini? Artinya ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita itu berakar di tempat yang tepat, menyerap makanan yang tepat, yang sehat. Nah, kalau kehidupan kekristenan kita ini menyerap limbah, hal-hal yang tidak membangun iman, berita-berita yang salah, filsafat yang kosong, cerita nenek-nenek moyang yang turun-temurun yang bukan kebenaran, dan kita mempercayainya, menghidupinya, aturan-aturan yang bukan dari Tuhan. Apa saja yang kita bisa lihat dan kita hidup menyerap itu semua, maka kekristenan kita, hidup kita pribadi nggak bisa bertumbuh. Yang paling simpel adalah ketika kita terus-menerus mengkonsumsi, misalkan berita-berita yang menakutkan, misalkan pembunuhan, pencurian, perampokan, penculikan, dan itu tiap hari kita dengar, maka spirit ketakutan itu akan menguasai kita. Apa yang kita makan itu yang akan keluar dari sikap hidup kita. Apa yang kita pikirkan itulah kita hasilnya. Nah,
ternyata akar itu berbicara tentang iman, bicara tentang hati dan iman. Ketika kita mengakarkan hati kita kepada firman yang hidup, ya akar terus mencari sampai kepada sumber air yang tidak pernah kering, sumber air yang tidak akan pernah habis bahkan di masa-masa kering. Ini berbicara firman, dan kita memeluk sumber itu, maka yang keluar dan muncul dari hidup kita adalah kehidupan. Pohon kita akan bertumbuh, daun kita nggak akan layu, dan kita akan terus menghasilkan buah sepanjang masa. Ya, dan ini tentu ada aplikasinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di sini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu dia. Jadi firman itu menjadi kesukaan, bukan lagi suatu kewajiban. Bukan kewajiban atau bahkan seperti mantra-mantra yang harus diucapkan untuk sesuatu, untuk suatu maksud tertentu. Gitu. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menarik di sini adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi jangan bilang kita suka dengan firman kalau tidak pernah mengambil waktu untuk merenungkan. Bukan sisa-sisa waktu. Oh, bukan. Tapi mengkhususkan waktu. Ya. Ya, itu dia. Untuk kita merenungkan. Entah itu mungkin 10-15 menit. Saat kita merenungkan sampai kita memahami maksud firman, sampai kita mendapatkan sari. Apa arti ini firman Tuhan? Bahkan kalau kita hidup dalam firman, hidup dengan firman, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari kita terlintas sepotong ayat firman yang terlintas, itu seharusnya kita tidak mengabaikannya begitu aja. Bahkan kemudahan yang kita dapat kita dari bisa HP, kita bisa langsung cari ayatnya di mana, apa maksud Tuhan, dan itu pasti ada 1-2 kata yang bisa merema dan memberkati kita. Hati Tuhan. Nah, yang akhirnya kita dapatkan karena kita coba renungkan intisari dari apa yang Tuhan taruh, diingatkan ayat atau apa tadi. Itu benar. Betul. Itu yang membuat orang berbuah ya. Bertumbuh. Bukan berapa kali kita baca Alkitab sampai selesai. Tapi bicara tentang kita memahami hati Tuhan. Lebih ke kualitas ya. Kualitas yang kita pahami. Tapi tanpa membaca seluruh Alkitab pun, kita artinya juga salah juga. Untuk kita bisa tahu Tuhan, kita harus tahu membaca Alkitab sepenuhnya, sehingga kita bisa memahami. Karena Tuhan biasanya, Roh Kudus pekerjaannya mengingatkan. Apa yang akan diingatkan kalau tidak ada firman yang kita baca. Gitu ya. Dan yang pernah saya alami adalah Roh Kudus itu menuntun kita jadi ayat-ayat. Sebanyak ayat yang kita tahu dalam Alkitab. Kadang kita nggak tahu mau baca yang mana. Tapi ketika kita menyediakan waktu untuk merenungkan, itu Roh Kudus menuntun ke pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini menjadi hal yang baru buat kita. Memang baca Alkitab, selain kita membaca yang rutin, yang teratur, tapi juga ada kadang Tuhan berbicara 1-2 ayat kepada kita untuk berbicara, mengingat. Sehingga itu bisa betul-betul tepat untuk kita ikuti, artinya entah itu perintah yang harus kita lakukan untuk kita mengerjakan sesuatu, ya kan, evaluasi diri dan sebagainya, dan itu akan mengajar kita. Itu luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang ketika mendapatkan sari-sari firman dan memeluk itu, yang akan bertumbuh karena mendapatkan sarinya, vitaminnya. Dan inilah yang akan menghasilkan buah. Bukan orang yang Alkitab ada yang dijadikan jimat, dirobek satu ayat, ditaruh di bungkusan, lalu ditaruh di dompet, dikalungkan. Ada. Atau jadi hafalan. Ya, bukan sekedar hafalan, tapi memahaminya. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata sikap dan cara kita memperlakukan firman yang sering kita dengar
baik itu melalui hamba Tuhan, melalui ibadah, atau bahkan yang terlintas dalam pikiran kita, bagaimana kita memperlakukan firman, itu akan menentukan buah-buah yang akan kita hasilkan dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya bahwa kalau di kitab Yeremia, sebenarnya saat kita menyukai firman, kita itu sedang masuk kepada mengandalkan firman, mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita peluk firman, sebenarnya kita peluk Tuhan. Kalau kita sedang pegang sama firman, kita sebenarnya sedang pegang Tuhan sendiri. Ya, itulah kenapa orang-orang yang seperti ini akan terus berbuah, bahkan di masa-masa yang paling sulit. Karena dia sudah masuk, akarnya itu masuk kepada sumber yang gak akan pernah habis-habis. Itu firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit, firman Tuhan gak pernah berubah. Ya, betul. Kita boleh berubah, perasaan kita boleh berubah, badai boleh datang, kita boleh hancur, tetapi firman Tuhan gak pernah berubah. Ya. Nah, firman Tuhan yang gak berubah inilah yang perlu kita pegang, yang akhirnya membuat kita menjadi tegak menghadapi badai yang berubah. Betul. Makanya dibilang berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Benar. Dan saya berpikir bahwa kadang-kadang dalam pergumulan hidup kita menanti jawaban Tuhan, tapi tidak baca firman. Padahal seringkali kita mendapat jawaban-jawaban dari segala pertanyaan dalam kehidupan kita ketika kita membaca. Bahwa ada ya tertentu yang mungkin di situasi-situasi yang biasanya itu akan kita baca secara sekilas, tapi di momen-momen tertentu firman itu menjadi hidup dan memberikan jawaban yang kita cari selama ini. Iya, benar. Gitu. Bahwa firman Tuhan selalu menjadi jawaban. Iya. Beberapa orang termasuk saya pernah berkata begini, Tuhan itu, firman Tuhan itu sulit untuk dipahami dan dimengerti. Tapi menariknya begini, yang saya percayai hari ini adalah bahwa Tuhan itu nggak pernah sulit. Tuhan itu sederhana. Nggak mungkin untuk bisa memahami firman itu kita harus sekolah 5 tahun, 6 tahun, harus mendapatkan gelar tertentu sampai akhirnya kita dengan begitu bisa paham firman. Tidak. Karena firman Tuhan itu Allah yang bisa dicari dan ditemukan. Kita bilang orang yang haus akan kebenaran akan menemukannya. Ketika kita haus. Jadi yang dituntut dari kita itu kita yang menyediakan diri. Iya, kita untuk haus, belajar, kita lapar, kita untuk mau mencari. belajar, mencarinya. Dan Tuhan nggak akan pernah tidak ditemukan. Dia pasti bisa ditemukan. Kebenaran pasti akan dibukakan. Dan Tuhan selalu sederhana. Nggak sulit. Dan mudah. Dan mudah. Ya, mudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita belajar satu hal bahwa cara kita memperlakukan firman, cara kita berinteraksi dengan firman, itu akan menentukan buah apa yang akan kita hasilkan. Ya. Di mana kita mengakarkan diri kita, disitulah letak kita menghasilkan buah atau tidak. Ada satu lagu kita bisa sama-sama bernyanyi lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah